Shalom, selamat malam, selamat datang di ibadah malam Empower Woman Ministry. Dan saat ini saya ucapkan selamat datang. Dan saat ini saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan langsung. Dan bagi saudara yang punya permohonan doa, setelah firman saya akan melayani permohonan doa dan konseling. Anda boleh buat di kolom chat dan sembari saya memberitakan firman, mungkin saya akan fokus pada pemberitaan firman. Dan saya menyapa dulu yang ada di TikTok. Selamat datang di acara ibadah Empower Woman Ministry dan juga ada teman-teman di YouTube, di Zoom. Shalom. Selamat malam ya. Mari kita menyiapkan hati kita, merendahkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, saudara. Kita mau berdoa. Eh, Mari kita rendahkan hati kita. Kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus selama pemberitaan firman Allah. Saya percaya Roh Kudus akan menjamah dan berbicara pribadi lepas pribadi. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih semua karena anugerah-Mu, kebaikan-Mu kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Dan saat ini Tuhan, firman-Mu berkata dua tiga orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Walaupun ini lewat Zoom, lewat YouTube Live, lewat Live TikTok, tapi kuasa-Mu tidak terbatas. Roh Kudus, bicaralah lewat mulut bibir hamba, bicaralah pribadi lepas pribadi, sembunyikan hamba di balik kuasa salib-Mu. Penuhi hamba dengan karunia hikmat, pengetahuan, dan kepasihan dalam pengajaran kebenaran, hanya kebenaran firman Allah bagi kemuliaan nama Allah. Sembunyikan hamba di balik kuasa salib-Mu. Biarlah otoritas, kuasa dan wibawa ilahi menaungi hamba. Tutup bangkus hamba dan kami semua dengan kuasa darah Yesus. Tutup bungkus keluarga kami dengan kuasa darah Yesus. Dan kami sehati, sepakat kami patahkan segala kuasa yang mencoba menghalangi pemberitaan firman Allah. Dihancurkan, dipatahkan segala keakuhan, benteng-benteng keakuhan manusia yang menghalangi pemberitaan firman Tuhan. Dihancurkan dengan kuasa darah Kristus. Berfirmanlah Tuhan, kami siapkan hati kami seperti tanah yang subur dan benih firman-Mu bertumbuh, berbuah, berdampak, menjadi terang dan garam. Kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi akan menjadi pelaku firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Shalom saudaraku, apa kabar? Saudara, saat ini saya akan memberi judul firman Tuhan, bukan banyaknya, tapi hatinya. Saya ulang, bukan banyaknya, tapi hatinya. Wow, ini maksudnya apa gitu ya? Bukan banyaknya, tapi hatinya. Saudara, kita akan mulai. Pernahkah Anda pernah mendengar orang berkata, ya nanti ya kalau saya jadi orang kaya, saya punya banyak uang. Oh iya kalau saya menang undian, dapat warisan besar, atau saya dapat proyek yang besar, maka saya pasti akan menyumbang ke gereja, terutama gereja-gereja yang belum terbangun. Nanti kalau saya udah kaya, saya akan bantu. Oh, saya masih ingat waktu saya kecil, saudara ya. Saya masih ingat saya minta uang sama tante saya. Padahal uangnya sedikit yang saya minta. Nanti ya kalau tante orang kaya baru saya kasih kamu dalam hatiku. Nggak, kamu juga orang kaya nggak akan pernah kamu kasih. Uang kamu begini aja pelit. Apalagi kalau kamu jadi kaya nggak jaminan kamu. Dan memang betul saudara. Dia jadi orang kaya juga pelit. Tetap pelit saudara. Karena kemurahan hati itu nggak tergantung dari berapa banyak yang kita miliki saudara ya. Memang awalnya kita berpikir, iyalah dia memang lagi susah, ya kedengarannya rohani ya nanti kalau saya jadi orang kaya, saya akan membantu gereja, saya akan membantu para pendeta, saya akan membantu pembangunan. Ya ini kita apresiasi niatnya juga baik. Tapi kalau kita hanya menunggu, saudara, menunggu kita kelimpahan dulu baru kita taat, maka kita sebenarnya sedang menunda iman. Jadi perhatikan orang, nantilah kalau aku udah kaya dulu baru aku nyumbang gereja. Aduh, ini apa proposal-proposal, saudara? Kalau orang macam gini tandai, kaya pun Denny nggak akan pernah Denny memberi. Percayalah saudara ya.
Karena kalau dalam sedikit aja dia nggak belajar memberi, apalagi kalau dia nanti dalam banyak, makin kikir, saudara ya. Bukan berarti saya bilang semua orang kaya, orang yang kikir. Enggak, saudara, banyak orang kaya, orang yang luar biasa, sudah kaya hartanya, kaya juga hatinya. Nah, tapi saya mau membahas bagaimana Alkitab menunjukkan mujizat tidak menunggu berkat besar. Mujizat seringkali dimulai dari tangan yang rela memberi meski sedikit. Saudara, bukan kadang itu persoalannya bukan seberapa yang ada di tangan kita, tapi apakah tangan kita ini bersedia membuka dan menyerahkannya kepada Tuhan. Itu yang jadi persoalan. Jadi persoalannya bukan banyaknya, tapi hatinya. Saya ulang, bukan banyaknya, tapi hatinya. Itu diawali dengan pendahuluan. Ya, saudara, bagaimana kita punya niat yang hati. Saudara, saya percaya mungkin saat ini gereja Anda sedang dalam pembangunan, mungkin Anda sedang pergumulan dengan pembangunan rumah Tuhan. Ini bisa nggak ya selesai? Karena kalau Anda melihat jemaat Anda yang mungkin menengah ke bawah, saudara ya, saya mau katakan Anda akan ciut. Jadi bisa selesai itu bukan karena anda punya jemaat-jemaat kaya, percayalah Anda kecewa kalau mengandalkan manusia, saudara. Tapi apapun keadaan, bukan keadaannya. Hati-hati setiap orang yang Tuhan akan pakai adalah hati yang mau, bukan sekedar dia punya kemampuan finansial. Saudara, Tuhan kita membangun bukan dari kelebihan, tapi dari kerelaan. Saya ulangi, Tuhan membangun rumahnya bukan dari kelebihan jemaatnya, tapi dari kerelaan hati jemaatnya. Jadi ini bukan dari kekuatan besar, tapi dari iman yang besar. Hari ini saudara, kalau Anda mendengar firman ini dan Anda sedang dalam pergumulan dalam pembangunan rumah Tuhan dan atau Anda adalah orang-orang yang menerima proposal pembangunan rumah Tuhan, jangan Anda pikir ini memang nggak punya otak yang ngasih proposal ini ya. Udah lihat aku janda miskin, udah lihat aku hanya pembantu rumah tangga, udah lihat aku cuman si gembel-gembel, masih disuruh memberi. Saudara, saya mau katakan, saudara, mungkin itu akan menjadi pintu mujizat bagi Anda. Saya nggak suruh Anda mau memberi, nggak usah beri ke keluarganya. Nanti dipikir pula sini ada langsung banyak cap. Ini pendeta minta-minta uang, nggak perlu. Saya hanya mau menghimbau bagi Anda untuk rumah Tuhan di mana Anda ditempatkan. Nggak ada hubungannya sama saya ya saudara ya. Nanti banyak kali serangan-serangan saudara. Yang mau saya katakan, jangan tunggu kaya untuk dipakai Tuhan. Mulailah memberi dari yang ada. Tuhan gak pernah tanya apa yang gak ada. Dia selalu bertanya pada Musa, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Pada anak kecil ketika Tuhan memberi makan 5.000 orang, sebelumnya dia tanya pada muridnya, apa yang ada padamu? Ini ada anak kecil cuman punya 5 roti 2 ikan. Lalu ada janda sarpat, ada janda nabi, ada janda miskin. Tuhan gak larang mereka memberi. Kalau dipikir-pikir ini udah janda disuruh memberi. Tapi tahukah saudara, di sini ada yang mau saya kupas saudara. Karena di tangan Tuhan yang kecil bisa menjadi besar, yang sederhana bisa menjadi mujizat. Tapi masalahnya kalau yang kecil itu juga kamu nggak mau kasih, gimana mau mujizat terjadi? Tahukah Anda kenapa para janda disuruh memberi? Udah janda, Tuhan kamu kok tega banget ya? Kalau orang kaya kamu suruh memberi, wajar ini janda loh, janda miskin, janda nabi, janda sarpat, saudara. Dan janda kan harus dipelihara. Tahu gak saudara, saya mau katakan suatu rahasia. Karena hanya dengan memberi, dengan kerelaan hati, maka Tuhan membuka pintu mujizat. Saudara, ada suatu kebenaran yang harus kita renungkan. Ini seringkali luput dari kita pandangan manusia. Justru ini yang sering diperhatikan Tuhan. Memberi bukan karena banyak, tapi karena hati yang rela. Makanya judul kok banyak hari ini, bukan banyaknya, tapi hatinya. Karena Tuhan kita bisa membangun dari tangan-tangan yang berserah. Saudara, kita sedang berada dalam masa pembangunan saat ini. Saya selalu berkhotbah di gereja-gereja yang sedang membangun. Ya, mungkin juga pembangunannya bukan secara fisik, pembangunan rumah Tuhan atau gedung gereja. Mungkin juga pembangunan secara rohani, karakter, keluarga, pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Dan saya mau katakan dalam setiap pembangunan selalu ada panggilan untuk berkorban.
pengorbanan. Setiap dalam pembangunan itu artinya panggilan untuk berkorban. Yang jadi pertanyaannya, apakah kita mau memberi kalau berlebih, hanya kalau memberi kalau kita berlebih, atau justru kita merasa paling sempit dan kekurangan, tapi kita tetap memilih taat? Saudara, mari kita buka dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. Saya ulang, Anda bisa buka Alkitab Saudara, 2 Korintus dari kitab 2 Korintus. 2 Korintus, saudaraku, mari kita buka. Nah, sampai ini aja saya harus bernyanyi, Saudara. Ya, 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5 demikianlah bunyi Tuhan, bunyi firman Tuhan. Ini mungkin salam ya dari Paulus Rasul Yesus Kristus atas kehendak Allah dan dari Timotius saudara kita. Ini 2 Korintus 8, maaf saudara ya. Dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang anugerah yang diberikan kepada jemaat-jemaat ya saudara. Ini mohon maaf ya kalau ada yang saya nggak bisa langsung balas ya saudara ya. Jemaat-jemaat di Makedonia. Jadi saya mau membahas tentang jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kami supaya mereka juga beroleh anugerah untuk ambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Tuhan, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Saudara, Rasul Paulus menyampaikan sebuah kesaksian yang luar biasa tentang jemaat-jemaat di Makedonia. Ini bukan jemaat kaya, saudara. Jemaat yang miskin, menengah ke bawah. Siapa mereka? Makedonia, kita bahas dulu. Ini wilayah di Yunani Utara. Ini mencakup kota-kota seperti yang sering Filipi, Tesalonika, Berea. Ini daerah wilayah Yunani Utara. Wilayah ini dikenal sebagai wilayah yang miskin, saudara. Khususnya orang-orang Kristen, karena dari dulu orang-orang Kristen itu hidupnya kasihan, saudara ya. Bahkan kita tahu bagaimana penindasan-penindasan sama orang Kristen. Mereka hidup dalam tekanan sosial, dalam tekanan ekonomi dan tekanan politik tentunya. Secara sosial, umat Kristen Makedonia hidupnya minoritas. Udah minoritas tertindas. Sering dipinggirkan, nggak dapat akses pekerjaan yang layak karena tahu, oh kamu orang Kristen. Siksa dia. Oh, jangan kasih dia pekerjaan yang layak. Sering dianiaya, saudara. Itulah harga yang harus dibayar oleh jemaat mula-mula, terutama di Makedonia. Dan saya mau menceritakan budaya dulu. Konteks budaya saat itu sangat materialistis dan sangat menghormati kekayaan dan kekuasaan. Dan pada saat itu saya juga mau katakan perempuan kelas 2 dan di situ ada seperti perbedaan kasta-kasta, nggak kayak sekarang ini ya, freedom gitu ya saudara ya. Jadi ini sebuah dunia yang seolah mentertawakan kebaikan kecil yang dilakukan dalam kekurangan. Karena semuanya hitung-hitungan. Kamu kaya? Hormati. Kaya dia. Nih, boleh-boleh orang kaya. Orang miskin? Oh, makin ditindas. Seperti itulah seakan-akan. Ada tekanan, saudara. Tapi Paulus memberi kesaksian yang sangat menyentuh saya ketika saya membaca ini saya tersentuh dan mau menangis. Bagaimana dia bersaksi tentang jemaat Makedonia yang bersaksi dan menyentuh dalam memberi. Bukan karena mereka limpah, saudara, tapi karena mereka rela. Bahkan ayat 2 menyatakan, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Meskipun mereka sangat miskin. Saudara, saya mau ceritakan eh, dulu keadaan konteks budaya sangat miskin itu artinya makan aja susah. Tapi udah begitu, saudara.
Paulus menyatakan jemaat Makedonia, mereka kaya dalam kemurahan. Walau mereka miskin, mereka memberi, saudara. Ini luar biasa yang menyentuh saya ketika membaca 2 Korintus 8 tentang pelayanan kasih. Saudara, ini luar biasa tentang bukan tentang berapa banyak yang kita punya, tapi siapa yang kita percaya. Saudara, saya mau memberi dari kisah ini. Ada 3 pesan saja, saudara. Anda bisa catat. Yang pertama, memberi dari kekurangan bukan karena kelebihan. Saudara, bukan hanya kalau kurang aja kita tetap dianjurkan memberi dengan kerelaannya Tuhan. Jangan dipaksa. Saya nggak suruh konyol-konyol. Nggak, saudara. Berapa yang digerakkan Roh Kudus ya. Kamu punya niat aja, tapi tetap doakan, saudara. Bila kita membaca dari 2 Korintus 8 ayat 1-3, saudara, yang intinya bagaimana saudara-saudara kami hendak memberitahukan kepadamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat berbagai penderitaan sukacita mereka meluap. Meskipun mereka miskin, sangat miskin dikatakan di situ, sangat miskin, saudara. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Paulus nggak pernah nyangka, saudara, jemaat yang miskin malah murah hati dalam memberi. Apa yang kita pelajari? Jemaat Makedonia sedang memberi dalam kekurangannya. Mereka nggak nunggu kaya dulu. Saya dulu masih ingat teman saya yang pelit itu ya, saudara ya. Saya minta bantuan aja. Aduh, berapalah gaji saya cuman PNS. Jangankan bukan bukan hanya teman gitu. Kadang kita itu selalu buat duluan alasan. Aduh, berapalah gaji PNS. Udahlah, aku nggak bisa bantu kamu. Padahal banyak ya gaji PNS. Dicari-cari alasan, saudara. Karena memang nggak ada niat memberi. Mau Anda PNS, saya mau Anda non PNS. Kadang saya bingung juga ya. Dia dapat PNS nggak murni. Membangga-banggakan PNS. Giliran memberi dibilang berapalah gaji PNS. Jadi ngapain dia sampai melakukan dosa untuk meraih PNS dan nggak bisa diandalkan dengan mengalaskan berapa gaji PNS. Seakan-akan saya tidak bisa memberi karena saya PNS. Mau Anda bukan PNS, mau Anda PNS, nggak ada hubungannya dengan memberi. Ya, karena memberi itu nggak harus kaya dulu, nggak harus banyak, tapi ada yang Anda beri itu dari hati, saudara. Dari situ aja kalau udah omongan yang begitu pelit itu, saudara. Percayalah sama saya, pelit itu. Udah saya bilang itu biasanya dia tuh suka ajas mampan. Oh, ini kesempatan gue ini. Ah, gue juga mau deh. Nah, tapi kalau yang begini-begini dia udah dapat balasannya, saudara. Cuman segitu yang dia dapat, ya, saudara. Tapi orang karena memang dibilang memberi lebih baik daripada menerima. Tapi jangan aji mumpung Anda satu-satu. Oh, dia kena. Hei, memberi lebih banyak loh daripada menerima lu. Manfaatin semua orang-orang yang suka memberi. Anda sudah dapat balasan Anda nanti. Jadi memberilah bahkan dalam kekurangan, gak banyaknya, tapi kamu menyisihkan. Ya saudara, mereka ini jemaat Makedonia, gak nunggu depositonya banyak dulu, utangnya lunas dulu, baru saya memberi. Tapi mereka memberi karena mereka tahu hidup ini karena kasih karunia, karena mereka punya hati yang rela. Mereka tahu yang diminta Tuhan bukan dompet mereka dulu, tapi hati mereka dulu. Dari sini Anda bisa melihat dan menilai orang. Kalau dia cepet banget ngomongnya, aduh, aku kaya dulu, udah nggak usah lah, itu pelit itu, percayalah saya. Aduh, aku kan cuma BNS, nggak usah. Itu udah terjadi sama omongannya, karena dia ngomong gitu, makanya itu yang akan membuat dia terbatas. Tapi kalau dia bilang baiklah, tapi saya beri segini nggak apa-apa ya. Semoga ini nanti itu. Yang penting nggak tangan kosong dia kasih sedikit ya. Tapi Anda juga jangan macam-macam udah dikasih sedikit. Ah, berapa lah ini? Cuman ininya. Ya, itu memang nggak tahu diri. Ada juga yang kayak itu. Udah diberi juga ya. Suka banding-bandingin. Nggak pernah puas orang seperti ini ya. Nah, jadi baik yang begini atau yang diberi atau yang memberi, saudara, harus didasari kerelaan hati. Yang kedua, kita belajar dari jemaat Makedonia yang miskin ini dalam memberi, mereka memberi sekalipun dalam kekurangan. Yang kedua, dengan kerelaan hati. Ini yang paling penting. Gak usah memberi kalau Anda males gitu, marah-marah gitu, gak usah. Ya, nggak ada juga yang maksa. Kecuali Anda dipaksa, ada juga kayak gitu, dipaksa-paksa. Kamu kan orang baik. Saya 5 juta, kamu orang kaya.
nyumbang aja minimal. Hah, suamimu kan kerja di sini, yang kerja di sini aja nyumbang segini. Ada juga kayak gitu, saudara. Saya pernah digituin, saudara. Saya ngasih sendiri dikata-katain gitu, saudara ya. Dia nggak tahu saya juga datang itu udah bayar tiket gitu ya. Itulah orang yang suka ngukur. Nah, ini kalau yang kayak gini bertobat Anda. Ya, jangan Anda paksa orang memberi. Upeti, upeti, upeti. Karena ini satu-satunya anak laki-laki. Upeti. Oh, ya ngasihnya cuma segini. Ini yang begini juga nih bertobat ini. Ini kenapa ya, Bu Pendeta ya? Ini karena pengalaman pribadi, saudara ya. Jadi memberi itu harus dengan kerelaan. Dan Anda kalau diberi jangan juga suka bandingin. Terima, bersyukur, bersyukur ya. Yang mau dibilang, mau dia orang kaya cuman ngasih segitu, urusan dia dong sama Tuhan. Syukurin juga Anda diberi ya. Nah, nah tapi yang memberi juga itu dengan kerelaan ya. Udah gitu, ternyata jemaat Makedonia ini melampaui kemampuannya. Si Paulus cuman berpikir, Rasul Paulus cuman pikir pastilah, ya syukurlah mereka udah ngasih 1 juta aja. Gaji mereka aja kan 700. Ini ecek-eceknya saudara ya. Kalau 1 juta rame-rame aja udah puji Tuhan. Ternyata apa saudara? 10 juta bisa terkumpul. Karena mereka begitu pingin memberi itulah perumpamaan yang mau saya buat, bagaimana jemaat Makedonia yang miskin, tapi memberi melampaui kemampuan dalam kekurangan dengan kerelaan. Ini bukan soal logika, tapi ini soal iman. Memberi tidak akan pernah logis, tapi Tuhan. Percayalah, dia tidak hanya bekerja dengan logika tentu melampaui logika, dia bekerja dengan iman dan ketaatan. Saya punya cerita seorang ibu janda. Dia gereja di jemaat yang kecil ya. Dia udah janda ya. Dia bilang, pendeta, dia memberi sama pendetanya. Saya nggak punya banyak, tapi saya ingin memberi. Saya ingin ada yang saya beri. Karena orang ini ada juga dia play victim gitu. Aku janda, kasihanilah aku. Belilah baju Natalku. Sering juga aku digituin. Kalau kayak gitu nggak apa-apa. Ada juga nggak janda dia, nggak janda, minta-minta gitu juga saudara, nggak janda gitu karena dia tahu suka mampatin-mampatin gitu juga. Kalau janda masih mending. Ya nggak janda juga ada yang kayak gitu saudara ya. Memang itu. Tapi saya belajar memberi, tapi juga disiplin tegas ya saudara. Tapi yang saya tersentuh, saya lihat jarang yang begini sekarang. Dia udah janda. Dia bukan janda kaya. Kalau janda kaya wajar ya. Tapi dia bilang membuat saya tersentuh mendengarnya. Tapi saya ingin memberi. Jangan jangan saya sampai nggak memberi. Saya nggak mau ketinggalan. Saya mau ikut memberi. Karena ini sedang membangun rumah Tuhan. Tahukah saudara apa yang dilakukan janda ini dalam kekurangannya? Dia nggak bisa beri banyak. Tapi dia hanya bisa beri sekarung beras. Yang penting aku nggak datang dengan tangan kosong. Ini bukan sisa, beda sisa-sisa, tapi yang diprioritaskan. Dia memberi bagian terbaik yang dia sendiri juga butuh, saudara. Dari panennya sudah dia sisakan, saudara, supaya dia terlibat dalam pembangunan rumah Tuhan. Saya melihat itu, saya menangis, saya malu dengan diri saya juga. Saya sadar hati inilah yang dicari Tuhan, mungkin bukan seberapa, saudara. Tapi dia sudah menyisihkan dengan prioritas ini untuk rumah Tuhan. Aku mau bangun rumah Tuhan. Uangku nggak banyak. Dia mungkin gajinya 500 ribu per bulan. Saudara itu udah untuk makan. Tapi dia mau menyumbang sekarung beras dari kekurangannya saudara. Saudara saya mau inilah yang seperti jemaat Makedonia lakukan pada Paulus. Pada saat itu orang Kristen ditindas secara politik, secara pekerjaan, tapi makin dihambat, mereka merambat, semakin ditindas, iman mereka menyala, penuh sukacita, selalu menyala sambil memuji Tuhan dalam kekurangan. Mereka bersatu hati dan memberi, saudara. Sampai Paulus ternganga. Paulus mungkin berpikir, pasti terkumpul 1 juta aja udah syukur ini jemaat di bawah rata-rata. Tapi Paulus tercengang dalam kekurangan itu seakan-akan dia memberi dan mendapat 10 juta. Paul, shh, shh, Peter, maaf ya saudara ini sambil ada anak saya, saya juga jadi mau nangis gitu saudara ya. Saudara, saat ini kalau Tuhan menjamah hati Anda, jangan tunda memberi karena merasa aku juga nggak cukup. Tahu saudara, Anda berkata begitu, Anda tidak akan pernah cukup.
Perkataan Anda berkuasa. Aku aja susah. Aku aja kurang. Lu suruh-suruh memberi, memberi, memberi. Tapi saya mau katakan, ketika Anda, kalaupun Anda kaya, baru Anda memberi, saudara. Itu saya tahu itu hanya dari sisanya. Jemaat Makedonia ini mengajarkan kita, jangan tunggu kaya dulu untuk memberi, untuk taat. Tuhan tidak menunggu engkau kaya. Tuhan sedang menunggu kerelaan. Tuhan tidak cari jumlah. Saya tidak bicara jumlah di sini, saudara. Tuhan cari ketaatan. Dan Tuhan tidak terpesona oleh angka, tapi dia tersentuh oleh hatinya. Saya. Ya, Mama. Tuh. Enggak. Ya. Mama koma dulu ya. Enggak. Maklum ya, saudara. Peter. Jadi ini seperti yang dikatakan, murah hati itu bukan soal isi kantong, saudara, tapi isi hati. Saya ulang, murah hati itu bukan soal isi kantong, saudara, tapi isi hati. Dan biar ini jadi gemah dalam hati kita. Tuhan tidak tunggu kau kaya dulu, tapi Tuhan sedang mengetuk kerelaan hatimu. Saudaraku, ini pesan pertamanya. Apa pesan pertamanya, saudara? Dicatat, saudara. Memberilah sekalipun dalam kekurangan. Bukan hanya menunggu Anda dalam kelebihan, saudara. Itu pasti beda berkatnya. Beda, saudara. Ada penghormatan dari surga untuk itu, saudara. Sama seperti janda miskin. Semua maki-maki, direndahin. Dia kasih cuma 2 peser, satu duit. Semua itu kayak misalnya dia kasih 20.000. Yang lain ngasih 20 juta, 50 juta. Dia cuma ngasih 20.000. Itu pun dia dimaki, saudara. Tapi ketika Peter, Peter, tapi ketika Tuhan memuji janda ini, karena dia melihat hati. Saudara, saya selalu menangis persembahan janda miskin ini, saudara. Kalau saya nggak ada apa-apanya dalam memberi, tapi saya belajar Tuhan, ajari aku seperti janda miskin ini. Bukan hanya memberi dari kelebihan. Bahkan dalam kekurangan, saudara, ada yang Anda prioritaskan, Anda utamakan. Tuhan mencatat walau dunia meremehkan. Saya masih ingat saya diremehkan dengan jumlah. Padahal itu bagi saya sangat besar. Pada saat itu saya terjepit. Saya membiayai S2 saya dan saya sering puasa. Penampilan saya aja oke. Orang nggak tahu kalau saya puasa. Makan nggak makan untuk studi S2 saya di Jogja. Dan saya tetap memberi, tapi ada yang meremehkan itu hampir membuat hati saya ciut ketika saya diremehkan dalam jumlah. Lalu saya, seperti Tuhan menuntun saya membaca tentang persembahan janda ini. Tuhan, dunia bisa remehkan saya. Pengerja itu bisa remehkan saya. Karena mungkin dia sudah terbiasa melihat jumlah 20 juta, 50 juta. Saya hanya ratusan. Dia tidak tahu itu makan saya sebulan. Tapi kau tahu Tuhan, kau tahu Tuhan. Mungkin karena penampilan saya oke, karena saya nggak mau menyusahkan orang tua. Saya nggak mau menyusahkan siapapun. Saudara, Tuhan tidak mau dipiutangi. Saya tahu Tuhan kalau besok saya harus puasa lagi. Saya puasa, saudara. Udah dia gue diremehin, gue kasih semua, saudara. Karena saya pelajar yang nggak kerja, saudara. Fokusnya belajar dan hanya modal makan tabungan, saudara. Jadi orang-orang nggak percaya mungkin karena penampilan saya udah kaya gitu, saudara. Ini cat sendiri, saudara, gitu ya. Tapi ada masanya. Dari situ saya belajar nggak semua orang yang penampilan kayak saya ini semuanya banyak duit. Ya karena saya juga pernah nggak mau kelihatan saya nggak mau kelihatan susah dan saya malu meminta. Saya cuma Tuhan jangan buat aku minta-minta. Untung banyak laki-laki yang baik hati neraktir saya makan gitu ya. Mungkin karena saya cakep gitu ya. Tapi saya anggap itu pertolongan dari Tuhan. Ya, mungkin ada dari teman cewek juga banyak yang traktir. Kayaknya mereka tahu aja. Walaupun si Priscilla ini steady-steady. Aduh, ini pasti puasa nih. Lagi berhemat dia uang makannya. Selalu ada. Selalu ada bahkan kira tiba-tiba ada yang ngirim sama saya, saudara. Saya nggak mau minta. Saya malu minta. Saya bilang kalau Tuhan nggak kasih. Saya bahkan orang tua aja saya nggak minta, saudara. Karena saya pernah kecewa minta. Padahal pada keluarga sendiri gitu loh, saudara ya. Tapi saya belajar. Tuhan saya nggak mau minta. Karena kalau yang suruh saya pergi. Kalau saya puasa demi makan makan nggak makan, saudara. Tapi Tuhan memang pernah juga puasa, saudara. Betulan puasa, betulan lapar, betulan nangis pernah juga. Tapi itu nggak lama, saudara ya.
Tuhan langsung kasih balasan. Saya diundang ke pesta kawin langsung saya bawa makanan. Itu jangan ditiru, jangan ditiru gitu ya. Ada aja nanti yang mencibir. Ya betul pada saat itu ada yang mencibir. Cuman mereka tahu ada aja yang bela kita gitu ya. Karena saya nggak mau makanan sisa-sisa, bukan itu. Kan juga saya disuruh ayo ayo makanannya dibungkus gitu ya. Ada yang sok gengsi, iri sama kita. Padahal kan juga disuruh dibungkus gitu daripada dibuang. Ada aja yang sewot gitu ya saudara ya. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa saudara. Ya. Nggak usah juga terlalu gengsi. Tapi ya jaga image juga jaga image ya. Oke saudara yang terkasih. Jadi pesan yang kedua, Tuhan membangun dari hati yang berserah. Saya ulang, dicatat. Pesan yang kedua dari jemaat Makedonia ini. Tuhan membangun dari hati yang berserah. Wow, saudara. Kita belajar dari jemaat Makedonia memberi dalam kekurangan. Ini bentuk iman dan kasih karunia. Sekarang kita akan melihat satu kebenaran yang tidak kalah dahsyat, yaitu Tuhan membangun bukan dari banyaknya, tapi dari hati yang berserah. Saya ulang, Tuhan membangun bukan dari banyaknya, tapi dari hati yang berserah. Ini pesan kedua dalam khotbah. Tuhan membangun dari hati yang berserah. Saudara, kita buka Yohanes 6 ayat 9. Di sini ada seorang anak, intinya begitu. Karena waktu, saudara. Di sini ada seorang anak punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Saudara, kenapa sih Yesus mesti tanya apa yang ada padamu? Apa yang ada padamu? Perhatikan, ini seorang anak. Ini yang memberi ini bukan seorang dewasa, bukan pengusaha, bukan orang terpandang. Yang bawa bekal ini hanya seorang anak. Dia mungkin kayak saya juga. Dulu saya sering bawa bekal ya, supaya hemat ya. Itu jadi ini dalam konteks 5.000 Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Ada yang kayak saya juga rupanya dari dulu bawa bekal makan siang. Saya suka bawa bekal makan siang selain hemat sehat gitu ya saudara. Jadi terbiasa. Tapi hanya anak kecil ini, saya memuji anak kecil. Saya punya anak kadang pelit, saudara. Saya yang beliin dia popcorn, langsung dia nggak mau bagi, ya. Kemudian kalau orang dewasa juga dia udah lihat, aduh apalah arti makananku. Kalaupun ditanya, biasanya kita ya, dia ditanya, ada yang bawa makanan di sini, supaya dia nggak malu dia diem aja, bohong-bohong diem gitu ya. Padahal ada yang bawa makanan, yang ditanyakan ada, nggak diminta. Tapi sering kita sudah duluan membatasi, memblok, nggak usah aku bilang. Toh juga kalaupun satu ini kan nggak mungkin dibagi-bagi. Tapi di sini seperti Tuhan memberi remah. Kenapa anak kecil? Saya yakin mungkin yang bawa bekal bukan hanya anak kecil. Tapi banyak juga mama-mama, karena saya termasuk mama-mama yang suka bawa bekal. Tapi nggak mau ngaku ketika ditanya, ada yang bawa bekal di sini. Karena dia duluan memblok. Ah, wong sama aja. Ini 5.000 orang daripada 5.000 orang mati semua karena ini kan cuma satu nggak bisa dibagi 5.000. Ya, diam-diam aja lah aku nggak usah aku kasih tahu kalau ada pun bekal. Daripada anakku juga ikut mati. Ah, rasain kenapa mereka nggak bawa bekal. Pasti begitu mama-mamanya. Saya yakin. Karena di situ ada pasti mama-mama ya yang suka bawa bekal kayak saya. Saudara, waktu ditanya, saudara, bohong dia. Tapi lihat di sini, seperti Tuhan membukakan sesuatu. Kenapa anak kecil ini aja yang ngaku? Saya yakin kalau anak kecil aja tahu bawa bekal, apalagi mama-mama, apalagi bapak-bapak. Karena yang di situ 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Karena saya ibu-ibu yang suka buat persiapan, berarti di situ ibu-ibunya nggak ngaku. Kalau mereka bawa bekal, pasti ada selain anak ini yang bawa bekal. Tapi disinilah mujizat itu terjadi. Anak-anak ini diberkati. Kadang, saudara, makanya dibilang milikilah iman seorang anak kecil. Karena mungkin kalau orang dewasa, dia sudah memblok dengan logikanya. Daripada buat malu, udah diam aja, diam itu emas. Mungkin begitu pikirannya, saudara. Tapi anak kecil ini, dia menyerahkan apa yang ada pada dia dan dia jujur. Bukan karena dia melihat apa yang ada, tapi dia sedang melihat siapa Yesus yang ada di depan dia. Saya yakin kalau bukan Yesus yang nanya itu, dia juga nggak ngaku. Karena dia anak kecil yang sungguh-sungguh beriman sama Tuhan Yesus. Ada juga yang anak kecil nggak beriman. Tapi saya mau cerita anak kecil yang sungguh-sungguh beriman sama anak kecil, sama Tuhan Yesus. Karena dia tahu yang nanya ini Tuhan Yesus. Karena dia sudah lebih dulu punya iman, pasti ini bisa jadi mujizat. Saya yakin bukan anak kecil ini saja yang bawa roti. Mungkin banyak, tapi yang ngaku cuma dia. Saudara, kenapa Yesus harus nanya?
Kenapa dia minta dari anak kecil? Kenapa nggak minta dari orang-orang kaya? Pastilah dari 5.000 itu ada orang kaya. Nggak mungkin semuanya orang susah. Tapi dia nggak nanya, siapa sih ini orang kaya sebelah kanan. Orang susah sebelah kiri. Orang susah jangan disusahin ya. Orang kaya aja kita susahin, kita minta ya. Tapi Yesus tidak pernah bertanya, saudara. Bahkan janda-janda dia biarin memberi. Kenapa? Di sini kuncinya. Karena hanya dengan memberi mujizat itu terjadi. Pernah mikir, kenapa Elia disuruh ke janda miskin? Kalau janda kaya wajar, tapi disuruh ke janda miskin. Bukan untuk si Elia, tapi untuk si janda miskin ini diberkati hanya dengan cara memberi. Bukan soal jumlah, tapi soal hati yang taat dan percaya, rendah hati. Itulah kunci mujizat. Saudara, kalau Anda diminta, bukan karena Tuhan butuh, tapi karena dengan memberilah pintu mujizat terbuka. Kalau Anda dalam kekurangan tapi bisa memberi, itu artinya Anda punya iman, Anda punya kerendahan hati, Anda punya ketaatan. Itulah kunci mujizat. Makanya Anda juga, saya tegur suami saya yang suka memberi. Jadi kalau ada orang, karena dia suka memberi sama keluarganya, keluarganya jadi nggak tahu membedakan mana kemurahan hati, mana kewajiban. Lalu saya tegur, kamu ini nggak ada yang janda, nggak ada yang anak yatim, kok kamu beri tiap bulan? Ini PNS, kenapa ini semuanya baik-baik aja, kenapa mesti kau beri? Berilah sama janda yang susah, nggak masalah sampai sampai kami berantem. Dan tahu ke saudara, ini keluarganya orang yang bisa memberi, tapi karena terbiasa diberi sama suami saya. Suami saya itu jadi kayak dijadiin, dimanfaatin, saudara. Akhirnya apa? Itu juga mereka akhirnya begitu-begitu saja karena mereka nggak belajar memberi. Ini kalau giliran ada susah-susah, si keluarganya Mas Nova aja, kita nggak usah karena kita orang biasa-biasa. Kita nggak usah ikutan memberi. Yang kaya aja memberi, kita pun harus diberi. Akhirnya apa? Yang diberkati cuman kami, saudara. Tapi mereka nggak diberkati. Saya marahin suami saya. Kamu nggak mendidik dengan benar. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu Tuhan? Justru kita harus memberi mereka kesempatan, ruang memberi, bukan besarnya, tapi kerelaannya. Hanya dengan memberi, ada pintu mujizat, saudara. Yesus tanya, Yesus bisa nggak usah nanya, hei 5.000 orang. Dalam nama Yesus, karena dia kan Tuhan, pemilik semesta ini. Jadi makanan 5.000 orang, jadi saudara dia Tuhan. Dia Tuhan yang sedang inkarnasi jadi manusia. Tapi kenapa dia harus tanya? Itu bukan untuk dia, tapi untuk yang memberi ini dan anak kecil ini. Dia tanya dari situ karena sedang menguji iman setiap orang dan dia rela menyerahkannya dari tangan Yesus. Roti dan ikan itu menjadi mujizat yang besar, mengenyangkan 5.000 orang. Bayangkan 5 roti, 2 ikan bisa mengenyangkan 5.000 orang. Itu karena ada iman juga dalam anak kecil ini lebih dulu. Waktu ditanya dia jujur. Mungkin banyak mama-mama nggak jujur, cuman ngamankan diri, ngamankan keluarga gitu ya. Dibatasi dengan logika. Saudara, di sini kita belajar. Tuhan tidak butuh banyak. Dia nggak pernah minta yang kita nggak punya. Jadi jangan paksa Anda. Kalau nggak punya, Anda adakan. Ada juga temanku begitu sampai dia berutang. Kak, aku baru loh ngasih hadiah sama kakakku. Betul itu nggak atau nggak? Pinjamlah uang kakak. Ada juga kayak gitu. Konyol banget. Saya kasih sampai sekarang nggak dibayar, saudara. Padahal dia sudah berkelimpahan. Ini karakter, saudara. Karakter. Kalau dalam kekurangan aja dia nggak bisa dipercaya. Kelebihan juga nggak bisa dipercaya. Jadi kalau Anda mau dipercaya dalam hal yang besar, Anda harus bisa dipercaya dalam hal yang sederhana. Anak kecil ini punya iman lebih dulu pada Yesus. Mungkin banyak juga mama-mama punya roti tapi sembunyi karena mengamankan diri. Saudara, saya mau katakan bukan berapa jumlahnya, tapi hati. Jangan pernah datang kepada Tuhan dengan tangan kosong. Mau sesulit apapun. Janda itu memberi lebih dari semua. Karena dia memberi seluruh nafkahnya. Surga menghormati. Bukan soal jumlah. Mau Anda kasih 100 rupiah pun. Kalau itu yang Anda punya. Surga menghormatinya. Kalau Anda cuma punya 50.000. Yang lain kasih 50 juta. Tapi 50.000 itu untuk Anda makan 1 minggu. Dan hanya Anda bilang, Tuhan ini yang aku mau. Aku mau memberi. Aku hanya punya 50.000 dan ini untuk makan. Kalau aku memang nggak dapat nggak apa-apa, nggak makan dulu. Wah, surga. Memberi tepuk tangan kau memberi. Dari
kekuranganmu, semua yang ada padamu, itu lebih dari 50 juta dikasih oleh para pengusaha, saudara. Ini prinsipnya. Tuhan tidak butuh banyak untuk memulai sesuatu yang besar. Tuhan selalu tanya, siapa? Apa yang ada padamu? Apa yang ada padamu? Tuhan gak perlu nanya harusnya. Langsung, lu 5.000 orang. Aku Tuhan Yesus. Jadi makanan bisa. Tapi Tuhan sedang menata setiap orang, para muridnya supaya punya hati yang memberi kerelaan. Ini yang sedang diajarkan. Tuhan tidak butuh banyak untuk memulai sesuatu yang besar. Tuhan hanya butuh hati yang berserah. Bayangkan kalau anak itu berkata, anak ini untung diam, nggak banyak mulutnya. Kadang saya juga harus belajar diam, saudara. Saya banyak ditegur Tuhan juga gitu ya. Cepat kali saya menjawab, saudara. Kadang saya menangis, Tuhan, ampuni aku. Cepat aku menjawab, ampuni aku. Wah, itu nggak langsung jadi pendeta. Teng, 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 jadi malaikat. Enggak, saudara, enggak. Saya apa adanya, saya juga belajar. Kita belajar sampai kita mati, saudara. Enggak ada yang sempurna. Bayangan kalau ini anak berkata, Tuhan nggak cukup. Dia udah duluan ngomong, saudara. Itu ada kuasa perkataan. Saya simpan aja ya, untuk saya aja ya, saya lapar. Coba kalau dia ngomong gitu, batal kan? Tapi cerita ini nggak berakhir di situ. Kalau dia begitu, maka nggak ada mujizat, nggak ada berkat. Tapi dia memberi dengan rela. Dia hanya percaya sama Tuhan. Tuhan kau minta ini yang ada, dia jujur. Makanya kalau kamu jadi orang jujur, apa yang ada beri. Tapi kalau Roh Kudus bilang nggak suka, nggak usah nggak juga. Aku nggak suruh yang konyol ya. Jangan bilang konyol gini. Pendeta minta-minta uang, nggak ada saya minta uangmu. Nggak perlu kasih ke gerejamu masing-masing. Ini pelajaran buat kita sendiri. Tuhan sedang mengajar. Kita punya hati yang rela, hati yang rela menyerahkan miliknya. Maka sesuatu yang kecil pun di tangan manusia itu menjadi sesuatu yang besar di tangan Tuhan. Begitu pula hidup kita. Kadang kita selalu Tuhan kurang, bayar kontrakan aja kurang. Saya saya nggak punya cukup, saudara. Bohong itu semua. Selalu ada kok. Jangan lagi buat alasan. Waktu saya terbatas, Tuhan. Uang saya pas-pasan, Tuhan. Saya bukan siapa-siapa, Tuhan. Betulan kamu nanti begitu. Lebih baik kau jujur. Tuhan ini yang aku punya. Aku suka lagu Batak KKBP. Di son adong huboan Tuhan. Parbueni ngoluku naso tadok nian. Sadiyama argana Tuhan. Molosai diri mungin sude dengan basam. Jaloma Tuhan. Sailas maroham. Terimalah Tuhan, aku punya bawa sesuatu. Memang ini begitu kecil dibanding kasih-Mu yang begitu besar, Tuhan. Tapi aku mau memberi dengan sukacita. Terimalah Tuhan. Biar ini menyenangkan hati-Mu. Itu menyentuh hati Tuhan. Saya masih ingat kalau mau persembahan, saya baru paham itu. Tuhan itu sudah kaya, saudara. Tuhan ini pemilik semesta. Dia nggak butuh uangmu miliaran, tapi dia sedang menguji. Apa kau percaya samaku? Apa kau bergantung samaku? Bukan soal jumlah, tapi soal hati. Mau dalam kekurangan, beri. Jangan datang dengan tangan hampa. Bukan dengan tangan hampa. Oh, itu lagunya beda, saudara. Itu beda. Ada banyak yang bisa kita beri dalam membangun rumah Tuhan. Dalam mungkin Anda saat ini sedang membangun rumah Tuhan. Mujizat itu dimulai dari sesuatu yang sederhana, tapi diserahkan dengan sepenuh hati. Saudara, mungkin saat ini ada Anda dalam pembangunan rumah Tuhan, pembangunan komunitas pelayanan, pembangunan generasi. Tuhan bukan cari harta, tapi cari hati. Tuhan udah kaya, Dia pemilik semesta. Tapi Tuhan sedang tanya apa yang ada di tanganmu. Karena yang ada, yang dia minta supaya dia buat besar walaupun itu kecil. Dia tanya pada Musa, apa yang ada padamu Musa? Tongkat Tuhan. Tongkat diubah. Dia nggak pernah minta yang nggak ada, saudara. Kalau mungkin juga uangmu nggak banyak, tapi kau bisa beri waktumu, bisa kau beri doamu, bisa kau beri tenagamu, bisa kau beri kreativitasmu. Nggak semua diukur dengan uang, 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 uang. Bisa kau beri gaji kecil, kau sisihkan. Mau kau sisihkan 50.000, mau kau sisihkan 10.000, nggak masalah. Beri dengan sukacita.
Jangan bilang, ini semua tanggung jawab donatur, tanggung jawab orang-orang kaya. Kami susah. Kalau ada pemikiran begini ya, miskin kamu terus. Ya, nggak akan pernah kamu kaya kalau kamu punya pemikiran, oh kita cari orang kaya di gereja. Oh, orang kaya, kita butuh donatur, donatur. Hahaha. Dia nanti, dia yang mikirin uang, dia yang mikirin kreativitas. Kapan lu pinter? Doa aja lu nggak bisa kasih doa juga. Aduh, aku sibuk nggak bisa berdoa. Doa nggak bisa, waktu nggak bisa, tenaga nggak bisa, kreativitas nggak bisa. Padahal ada, cuma selalu alasan, alasan, alasan. Saudara, kadang juga bukan orang kaya aja begini. Udah miskin keadaannya, miskin juga hatinya. Ada apa sama dia? Selalu alasan, alasan, alasan. Kapan lu mau diberkati? Saudara ini agak keras, saudara. Karena saya juga ngadepin orang begini, nyebelin. Dia udah miskin, bilang, aku kan miskin. Ya udah kamu berdoa. Aduh, aku ngurus anak. Ya udah kamu tenaga. Aduh, selalu begitu. Makanya potensinya dari tahun ke tahun gitu-gitu aja dia. Saudara, jangan menunggu banyak dulu. Baru mulai memberi. Jangan menunggu sempurna dulu. Baru mau dipakai. Beri yang ada. Jangan selalu alasan duluan, alasan yang duluan. Saudara, Tuhan bisa pakai dan gandakan. Makanya Tuhan selalu tanya, apa yang ada padamu? Saudara, mari renungkan kata-kata ini. Bukan besar kecilnya, yang penting kerelaan untuk diserahkan. Ini harusnya menggema dalam iman kita. Mujizat selalu dimulai dari sesuatu yang sederhana, namun kita serahkan dengan sepenuh hati. Tuhan akan ubahkan. Saudara, kalau saat ini Anda punya sedang dalam proses penggalangan dana untuk rumah Tuhan, membangun rumah Tuhan, karena saya sering dihadapkan pelayanan yang demikian. Jangan hanya berpikir para donatur, tangan yang kuat saja. Yang paling utama, Tuhan mencari hati-hati yang berserah. Jemaat Makedonia nggak ada di situ orang kaya. Semuanya menengah ke bawah miskin kata Paulus. Tapi kumpulannya pemberiannya jauh dari orang kaya. Saudara, apapun yang ada padamu hari ini, serahkan sama Tuhan dengan sukacita. Bison adong huboan Tuhan parbueni ngoluku naso tardok nian sadiyamah hargana Tuhan molo saini rajungan sude dengan basam jaloma Tuhan sailas maroham Tuhan menghitung surga mencatat Anda memberi dari kekurangan surga mencatat bukan soal jumlah. Karena di tangan Tuhan yang sedikit bisa jadi limpah. Tapi harus ada benih yang ditaburkan. Hanya dengan pemberian itu maka mujizat terbuka. Yang sederhana menjadi pintu mujizat saudara. Itu pesan yang kedua. Apa tadi pesan yang kedua? Saya ulang saudara. Mana tahu Anda terkesima dengan tadi saya agak teriak-teriak dan terbawa gitu saudara ya. Tuhan membangun dari hati yang berserah. Yang pertama tadi apa? Saudara catat ya. Memberi dalam kekurangan, sekalipun dalam kekurangan, bukan kelebihan, tetaplah memberi. Yang kedua, Tuhan membangun dari hati yang berserah. Yang ketiga, memberi tanda iman, bukan beban. Saya ulang, memberi tanda iman, bukan beban. Saudara, kita belajar bahwa memberi itu bukan soal kelebihan, tapi kerelaan. Saya ulang, bukan soal kelebihan, tapi kerelaan. Kita melihat Tuhan membangun bukan dari besar kecilnya, tapi dari hati yang berserah siapa Tuhan. Gak ada papanya kok uang kita mau 50 juta, 100 juta Tuhan yang punya dunia. Tapi dia sedang melihat hati yang berserah bukan jumlah. Jadi memberi itu tanda kita beriman. Itu bukan beban. Orang banyak menganggap memberi itu beban. Tapi firman Tuhan menunjukkan sebaliknya. Memberi adalah tanda kita percaya penuh pada penyertaan Tuhan. Saudara kita membuka dari 1 Raja-Raja 17 ayat 13 sampai 16, saudara. Ini kisah janda miskin di Sarfat. Saudara, ini udah janda miskin di Sarfat. Kok diseru lagi memberi? Kalau janda kaya mending. Dari sini kita belajar. Ini bukan tugas orang kaya yang bangun gereja. Tapi hati yang berserah. Apapun keadaan jemaatmu jangan berkecil hati.
Gak usah cari donatur-donatur, mulai dari dalam, dari hati yang berserah. Kalau donatur mudah, tinggal balikkan telapak tangan, ada aja nanti yang ngantar uang 100 juta. Bisa, saudara. Banyak kok mujizat, saudara. Tapi Tuhan sedang melatih iman, melatih hati kita. Janda miskin ini disarpat berada di ambang kematian karena kelaparan berat saat itu. Elia diperintahkan Tuhan minta makan sama janda ini. Minta air, minta roti. Janda ini dalam kekurangannya dia jujur. Kita berapa banyak suka bohong, saudara. Tapi janda ini di sini kita belajar. Demi Tuhan, Allahmu yang hidup. Sesungguhnya tidak ada roti padaku. Dia jujur. Cuman tinggal ini, segenggam ini. Walaupun tinggal itu, saudara, dia nggak pelit. Ada orang yang saya masih ingat teman saya, saudara. Dia makan buah di kamar. Saya bilang, kamu punya sesuatu. Bohong aja kerjanya. Karena dia nggak mau bagi sama saya. Sampai sekarang dia kerjanya minta-minta utang aja dia. Saudara. Sampai sekarang itu, saudara. Nggak pernah dia berkecukupan. Karena dia kikir, saudara. Mari kita belajar dari janda ini. Walaupun dia dalam kekurangan. Tapi dia jujur, nggak mau bohong. Jangan bohong, saudara. Jangan bohong. Satu hal, jangan suka bohong. Ya, itu penghalang berkat. Tapi jujur, kalau memang kau nggak mau beri, nggak apa-apa. Minta hikmat dari Tuhan. Saya nggak suruh maksa. Hei, kamu udah bisa beri semua. Saya nggak ada bilang gitu ya. Nanti di sini ada juga yang memfitnah ya kan. Dia bilang hanya segenggam tepung ini dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli. Dia jujur, saudara. Peter, Paul, dia mau membuat roti terakhir. Dia jujur. Ini untuk aku dan anakku. Lalu kami akan mati. Elia berkata, tetap aja Elia ngotot. Jangan takut. Pulanglah. Buat seperti yang kau katakan. Karena yang nyuruh Tuhan. Elia sudah yakin pada Tuhan. Walaupun aneh-aneh. Sebenarnya bukan untuk si Elia. Bukan untuk Tuhan. Tapi untuk si janda ini. Makanya Tuhan suruh. Kenapa si janda harus memberi? Kenapa bukan si Elia yang memberi sama si janda? Bukankah seharusnya pertolongan begitu? Tuhan, aneh-aneh aja kamu Tuhan. Aku malu. Kalau janda kaya lumayan, ini janda miskin. Aku ini Elia nabi besar yang sering masuk TV. Kamu suruh aku ke janda miskin. Iya Elia. Karena aku sedang mau menolong si janda miskin. Caranya hanya dengan memberi. Makanya beri kesempatan pada orang memberi. Jangan juga kamu ada keluarga kayak suami saya marahin saudara. Biar saya aja, saya kan orang kaya, nggak usah kalian memberi. Akhirnya apa? Dimanfaatin. Dan mereka yang memanfaatin kami. Sekarang susah terus. Kami pun salah. Ya saudara, jadi bukan berarti kita keterlaluan kalau nyuruh janda. Yang penting bukan jumlah, tapi kerelaan hati. Karena itu pintu mujizat. Sebenarnya yang mau ditolong bukan Elia saja, tapi si janda. Baik Elia sedang diajari kerendahan hati dan si janda kerendahan hati dan ketaatan juga kepercayaan pada Tuhan. Dengan dia memberi, dia jujur. Jadi bukan karena banyaknya, tapi ujian imannya. Dan hasilnya apa? Untung si janda ini nggak suka bohong. Berapa banyak kita suka bohong? Ada nggak sama kamu? Karena kamu mengamankan dirimu, kamu bohong. Memang kalau pun kamu nggak disuruh memberi, tapi jangan bohong. Ya, mujizat pemeliharaan Tuhan akhirnya turun atas si janda. Tepungnya, minyaknya yang dia beri ini nggak pernah habis. Padahal itu masa kelaparan. Untung si janda ini sudah terbiasa hidup jujur, sudah terbiasa murah hati. Walaupun dia susah, dia tetap memberi. Dia nggak bohong-bohong. Berapa banyak kita ini bohong-bohong, mengamankan diri, nggak mau memberi. Padahal nggak usah beri banyak, tapi jangan bohong. Karena itu penghalang mujizat. Kalau kamu memang sulit memberi, kamu memang bisanya memberi segini, karena kamu mungkin ya Tuhan nggak suruh juga ya, saya nggak suruh kamu memberi. Kalau kamu nggak disuruh, kalau kamu nggak dijamah Tuhan, dan nggak usah kau beri semua, ya. Dan nggak usah beri sama saya nggak minta ini. Nanti dibilang, oh ini pendeta, pendeta kaya susah, pendeta susah juga susah, dikatain terus gitu saudara ya. Jadi apa adanya saja gitu ya saudara ya. Dan pemilihan Tuhan turun atas si janda ini, karena dia memberi. Karena Anda bila mengasihi Tuhan, Anda bisa memberi tanpa kasih. Tapi Anda tidak bisa mengasihi tanpa memberi, itu otomatis, saudara. Karena itulah.
mujizat terjadi. Wanita ini memberi roti terakhirnya. Bukan setelah kenyang dia beri. Bukan sisa-sisa yang dia beri. Dia juga dalam kelaparan dia tahan. Dia bagi dengan orang. Dia memberi bukan dari kelimpahannya, dari kekurangannya, dari keberaniannya untuk percaya pada Tuhan. Ini bukan kedermawaan biasa. Ini iman yang luar biasa. Ini iman yang percaya. Kalau aku taat sama Tuhan, Tuhan pasti cukupkan. Tuhan tidak akan permalukan. Saudara, Tuhan mencari orang-orang seperti janda Sarpat ini. Dia bisa ambil janda kaya, dia bisa ambil para donatur yang luar biasa, pengusaha, si Elon Musk, dia bisa. Tapi kenapa dia pilih janda Sarpat? Bukan karena dia kekurangan, dia sedang mau menolong janda Sarpat. Mungkin saat ini Anda diketuk untuk memberi, bukan soal jumlah, mau 50.000. Tapi mungkin itu untuk membuka pintu mujizat bagi Anda sendiri. Mungkin itu juga yang membuat Anda kekurangan karena Anda tidak pernah belajar memberi. Itu sedang menantang Anda untuk percaya pada Tuhan. Mungkin Anda selalu berpikir, Tuhan tunggu aku kaya, tunggu aku kaya. Kamu nggak akan pernah kaya. Karena Tuhan sudah minta supaya dia tanya apa yang ada padamu. Tuhan sedang menguji kamu. Apakah hatimu melekat sama hartamu yang nggak seberapa itu atau melekat sama Tuhan? Maka yang nggak seberapa itu menjadi berkelimpahan. Bukan hanya 10 kali, tapi sampai 1.000 kali. Karena Tuhan nggak miskin untuk kau beri. Dan saya nggak bicara jumlah, saya bicara hati yang taat dan rela hati. Makanya Tuhan suruh ke janda sarpat, ke janda miskin, bukan ke janda kaya. Karena Tuhan mau nolong si janda sarpat. Tapi kuncinya sama keputusan si janda sarpat tergantung pada logika atau kepercayaannya pada Tuhan. Untung dia menang. Mungkin Anda sudah berkali-kali diketuk. Selalu Anda punya alasan. Tunggu aku kaya. Tunggu aku kaya. Anda nggak akan pernah kaya. Percaya. Mungkin itu penghalang Anda jadi orang yang kaya. Saya nggak bicara tentang harta ya saudara. Makedonia kaya dalam memberi. Saudara, mungkin saat ini Anda dalam masa sulit. Pengeluaran rumah tangga banyak semuanya naik. Harga ini naik, semua naik saudara. Kebutuhan anak, keluarga nggak ada habisnya saudara. Tapi suara Tuhan bilang, bangunlah rumahku, ambillah bagian. Pura-pura Anda nggak dengar. Tuhan, anak uang sekolahku, bangunlah rumahku, kata Tuhan. Saudara Tuhan nggak bilang, kasih semua uangmu, nggak ada. Saya juga nggak mak bilang begitu. Berapa? Jangan datang dengan tangan hampa. Sayang mama ya, ini anak saya nih. Ini saya, si ganteng-ganteng. Memberi itu taburan. Itu bukan untuk Tuhan. Untuk kita sendiri, saudara. Untuk kita sendiri. Saudara, kalau kamu memberi untuk rumah Tuhan saat ini, bila Anda sedang membangun, percayalah Tuhan yang akan mengurus rumah tanggamu. Beri dengan kerelaan hati. Mulai menabur. Ada benih yang harus ditabur, maka ada yang tumbuh. Kalau tidak ada benih yang ditabur, bagaimana ada yang mau tumbuh? Benihnya nggak pernah ada kamu tabur. Menabur itu berarti harus memberi. Bukan soal banyak, tapi tidak dengan tangan hampa, dengan kerelaan hati, dengan kesungguhan hati. Memberi bukan dari sisa, tapi Anda ada korban di situ, ada upaya di situ, saudara. Saya nggak suruh memberi konyol-konyol ya saudara ya. Saya nggak mau kayak gitu juga. Itu bagaimana kamu dijamah oleh Roh Kudus. Ya, memberi bukan kehilangan. Memberi adalah taburan. Apa yang kau tabur dalam ketaatan akan dituai dalam kelimpahan. Apa yang kau tabur dalam ketaatan akan dituai dalam kelimpahan. Memberi bukan mengurangi. Memberi itu menanam. Shh, jangan takut. Benih tidak hilang. Benih bertumbuh. Biar ini kita ingat, memberi bukan mengurangi, memberi itu menanam. Ulangi sama-sama. Memberi bukan mengurangi, memberi itu menanam. Iman bisa dilihat lewat tangan yang terbuka. Jika tanganmu tertutup karena takut kekurangan, imanmu juga terkunci. Tapi saat tanganmu terbuka, walau sedikit, walau sederhana, itu bukti bahwa hatimu percaya penuh kepada Tuhan. Saudara janda Sarpat tidak punya banyak, tapi dia punya iman. Dan karena itu rumahnya menjadi tempat tinggal mujizat. Hari ini mungkin kita seperti dia dalam kekurangan. Mungkin kita ini dalam kekurangan bukan kelebihan.
tapi hanya sedikit waktu, sedikit tenaga, sedikit uang. Jika kita mau serahkan itu kepada Tuhan, itu cukup bagi Tuhan untuk membuat sesuatu yang besar dalam hidup kita. Tuhan gak butuh uangmu, Dia sedang melatih imanmu bergantung penuh dan percaya pada Dia. Mari kita tidak menahan apa yang Tuhan ingin pakai saat Tuhan jamah saat ini. Apa yang ada padamu, beri. Bukan karena jumlahnya, tapi kerelaan hatimu. Kau nggak mau datang dengan tangan hampa. Karena kau percaya Tuhan yang kaya raya itu sanggup mencukupkan, bahkan melimpahkan bagi mereka yang taat. Hanya yang taat. Karena Tuhan tidak melihat berapa jumlah yang kita bawa, tapi berapa dalam kita percaya pada Tuhan. Saudara, saya rangkum 3 pesan utama tadi sebelum kita berdoa. Dari jemaat Makedonia, kita belajar banyak bahwa memberi tidak harus dalam keadaan berkelimpahan kaya, tetapi bahkan dalam kekurangan, asal didasari hati yang rela. Dan tetaplah murah hati sekalipun Anda dalam kekurangan. Itu membuka pintu mujizat. Mari kita belajar dari anak kecil. Dia nggak ngamankan dirinya. Dia punya 5 roti, 2 ikan. Itu bukan soal besar kecilnya. Apalah itu dibanding 5.000. Tapi bagaimana dia berserah dan penuh bahwa Tuhan bisa mengubahnya. Maka itulah pintu mujizat. Mujizat besar yang mengenyangkan ribuan orang dari hal yang sederhana, tapi didasari iman yang percaya penuh pada Tuhan. Janda Sarpat bukan janda kaya, disuruh memberi. Bukan karena dia kaya, justru karena Tuhan ingin memperkaya dia dengan cara dia memberi bahkan dalam kekurangannya. Karena yang Tuhan latih adalah imannya berserah penuh kepada Tuhan dan itulah yang membuka pintu mujizat bagi si janda ini. Gak pernah habis, gak pernah habis. Mengalir, mengalir. Dan mujizat terjadi. Dia tidak lagi kekurangan, saudara. Mungkin selama ini Anda kekurangan. Karena Anda selalu bilang, tunggu aku kaya, tunggu aku kaya. Itu tidak akan terjadi. Karena hanya dengan memberi pintu berkat itu, mujizat itu terjadi. Hari ini, Tuhan tidak tanya berapa yang kamu punya. Tapi Tuhan bertanya, apakah kamu bersedia percaya, mempercayakan yang kamu punya kepadaku? Mungkin kau hanya punya 10.000, 50.000, tapi kau serahkan dengan iman, dengan kerelaan, dengan sukacita. Tuhan bisa menumbuhkan itu menjadi benih yang besar. Mungkin kau hanya punya tenaga, punya waktu, punya ide. Kau suka mendoakan itu juga pemberian. Kalau kita serahkan dengan kesungguhan, hati yang tulus, Tuhan jadikan itu batu-batu hidup untuk membangun rumah Tuhan. Saudara ambil bagian. Jangan cuma bilang ini tugas orang kaya. Tidak. Ini tugas semua. Pembangunan rumah Tuhan bukanlah beban, tapi suatu kehormatan bila kita bisa terlibat. Karena setiap persembahan kita, setiap keterlibatan kita adalah taburan dalam kerajaan Allah. Tuhan tidak pernah berutang. Dia melihat, dia mencatat, dia membalas setiap kita dengan caranya yang ajaib. Jadi hari ini bukan soal apakah kamu bisa memberi banyak, saya tidak bicara jumlah. Tapi kerelaan hati, kerelaan percaya penuh kepada Tuhan yang bisa mengubahnya. Jangan tunda iman. Jangan abaikan bisikan Roh Kudus. Buka tanganmu, karena tangan yang terbuka yang akan Tuhan nyatakan mujizat. Ini nggak ada urusan memberi sama saya. Beri pada siapa Roh Kudus bicara. Pada gerejamu, pada keluargamu, pada orang susah yang Roh Kudus bisikan. Nggak ada kaitannya sama saya. Saudara, kalaupun Anda mau memberi sama saya, ya itu beri doa aja dulu saat ini karena saya nggak memberi nomor rekening saya sama ini saya berkelimpahan di dalam Tuhan ya. Saudara izinkan saya tutup dengan sebuah cerita yang menyentuh sekali. Ada anak kecil disuruh ayahnya mengisi ember air dari sungai dan menyiram bunga di kebun, tapi embernya itu bocor. Sepanjang jalan sungai ke rumahnya airnya menetes. Suatu hari ayahnya ini melihat dan tertawa, "Nak, kamu buang-buang waktu. Embernya bocor." Tapi beberapa hari kemudian ayahnya sadar, sepanjang jalan yang dilalui anak ini, mulailah tumbuh tunas-tunas bunga liar. Air yang tumpah ternyata menyirami tanah kering yang dilaluinya. Saudara, kita nggak urus apa yang sudah kita beri pada Tuhan. Kadang kita nyesal, nggak usah pernah nyesal. Mungkin bendaharanya nggak jujur. Mungkin ada yang bocor, saudara. Tapi kita bukan memberi sama manusia, kita memberi sama Tuhan.
Apapun itu Tuhan turut bekerja. Mungkin kecil, tak seberapa. Tapi kalau kita kerjakan itu dengan setia, Tuhan pakai. Bahkan untuk menyirami tanah-tanah kering yang tidak terlihat. Ternyata si anak kecil ini, dari ember yang bocor itu pun, Tuhan turut bekerja. Ternyata ada tanah-tanah kering yang bersyukur untung. Embernya kecil, embernya sedikit bocor karena tanah kering itu sudah sangat butuh air. Saudara, dari situlah bunga tumbuh. Bahkan kamu kadang menabur, kamu nggak nuai di situ, kamu pasti akan menuai di tempat yang lain. Orang yang menabur pasti menuai. Orang yang menabur pasti menuai. Mungkin bukan di tempat itu, tapi pasti ada tuaian. Mungkin bukan kamu yang menerima, anak cucumu pun ikut menerima. Saudara, mari beri sesuatu. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan kami datang. Kami datang dan terjamah dengan jemaat Makedonia. Mungkin kami tidak punya banyak saat ini. Kami punya hati yang penuh dan berserah kepadamu. Kami tahu Tuhan yang sanggup membangun rumahmu dengan hati yang taat. Dengan hati kami semua yang taat. Bukan lihat kondisi kami kaya atau tidak, saudara. Bukan lihat ada donatur atau tidak. Tuhan kami mau dengan hati yang kecil. Karena si janda Sarbat kau berkati saat memberi dari kerelaannya dalam kekurangannya. Begitu pula 5 roti 2 ikan dari anak kecil. Karena kau yang akan mengubah yang sederhana menjadi besar. Ajari kami memberi dengan kerelaan sekalipun kekurangan. Karena Tuhan tidak pernah dipiutangi. Gerakkan hati setiap orang saat ini Tuhan. Mungkin dengan memberilah terjadi mujizat dalam keuangannya. Karena kami tahu bukan karena kemampuan kami, tapi karena kemauan kami dalam iman, maka semua akan kau cukupkan, bahkan berkelimpahan. Dan saat ini yang gereja-gereja yang sedang membangun, aku berdoa, Tuhan yang limpahkan berkat. Apapun yang diberi, berlipat kali ganda. Ide-ide dalam pengelolaan keuangan, Tuhan berikan. Bahkan Tuhan kirimkan dengan cara yang ajaib. Pakailah setiap jemaatmu mulai dari yang kecil sampai yang tua, agar mau ambil bagian dalam pekerjaan pembangunan rumahmu. Bukan tunggu kaya dulu, tapi apa yang dia bisa beri. Tuhan ajari supaya bisa memberi dengan rela hati, dengan sukacita. Dan Tuhan yang mengubahnya menjadi besar. Dari tangan-tangan yang berserah. Berkati mereka. Seperti kau memberkati janda Sarpat, anak kecil, orang-orang Makedonia. Tuhan yang membuka dan melimpahkan mujizat terjadi saat ini. Dan biarlah Tuhan yang membangun rumah Tuhan saat ini yang sedang ada dalam pembangunan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Demikian firman Tuhan buat teman-teman yang ada di YouTube. Sampai jumpa lagi besok hari dalam ibadah malam Empower Woman Ministry. Tuhan memberkati.